Sekarang jam 11.59. Hampir aja ngucapin 15. Oh, lagi perbaikan jalannya. Selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Semoga warga Kabupaten Batang, termasuk saya, Kecamatan Banyuputih, mendapatkan rezeki. Dan saat ini saya belum bekerja, masih daftar-daftar, tapi belum ada panggilan. Semoga dapat pekerjaan yang layak. Terima kasih untuk seluruh penonton di Republik Indonesia ini. Memasuki kawasan ini saya lagi rekaman nih. Ya, terima kasih ya. Mohon maaf saya melakukan pelanggaran dalam mengemudi, di mana tangan kanan kiri saya memegang handphone ya, untuk sebuah rekaman, untuk suatu tujuan, dengan harapan bahwa kawasan industri terpadu Batang atau disebut Grand Batang City ini, di kawasan industri ini semakin banyak dikenal orang, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Saya harap juga banyak investasi atau investor datang, baik BUMN maupun swasta, ataupun di perusahaan seperti Amerika yang internasional bisa berinvestasi. Itu harapan saya sebagai masyarakat di kawasan Kabupaten Batang ini. Dan tujuannya ya supaya mengetahui keadaan ini di wilayah ini. Biasanya 1 bulan sekali saya upload, tapi sekarang ya boro-boro 1 bulan ya. Soalnya penonton juga ya jumlahnya sedikit ya. Jadi agak kecewa ya kalau tiap upload tiap bulan kita melakukan pelanggaran seperti ini, kan nggak pantas ya. Kalaupun banyak penonton juga sih agak malu ya, dimana orang menggunakan teknologi canggih dengan resolusi yang sangat tinggi, bisa sampai 4K ke atas, 8K atau 16K, 32K. Ya seperti inilah. Semakin ini udah dibangun tembok ya. Dulu masih asbes, terpal asbes. Ini bagian listrik, kelistrikan. Tapi sampai sekarang belum ada WC umum ya, toilet umum. Saya mungkin khawatir ada tindakan seperti buang air kecil nggak disiram, makanya nggak dibangun toiletnya. Kan banyak orang sampai bau pesing ya. Tapi harapan saya setiap pabrik ada WC umumnya, ada tempat khusus makan karyawannya. Mungkin saya akan daftar di sini ya, di Twin Park ini ya, Countries ini ya, Two Countries Twin Park. Sebenarnya ini dari Cina juga, tapi ya gimana ya, lamar-lamar susah ya. Semoga bisa dapat gaji 8 juta rupiah sih, meskipun ekspektasi terlalu tinggi ya, tapi kinerja masih seperti rata-rata manusia pada umumnya ya. Pengennya kerja bercanda tapi gaji serius ya. Inilah hidup ya, agak menyebalkan, tapi ya mau gimana ya, kita nggak bisa berharap banyak ya kepada perusahaan. Kita sendiri yang harus meningkatkan skill kita. Ada beberapa orang jualan tapi bisa meningkat sampai jadi direktur ataupun
pengusaha pemilik perusahaan. Kalau masyarakat biasa seperti saya berpikir bagaimana strateginya untuk mencapai hal tersebut, itu kan di luar ekspektasi ya. Apakah butuh kerja keras, apakah ada campur tangan oleh orang pihak ketiga. Nah, harapan saya bisa mandiri, saya juga bisa mandiri. Ini ya, udah mungkin lebih 5 bulan saya nggak upload ya, atau 6 bulan ya, lupa saya ya. Ini jalur sini, oh kita belum pernah lewat jalur sini ya, cuman dulu ya Grand Batang City 2, cuman dulu pernah sekali ya. Wah, jalannya stop di situ ya, itu berhenti tuh, kita putar balik lewat situ aja nanti. Oh, ada jalan tuh, itu kawasan apa ya, seumur hidup kita belum lewat sini. Jalan Kepuk Randu, situ buntu. Oh, sini ada jalur. Ya, semoga memorinya bisa ya. Oh, sini buntu juga. Instalasi pengolahan air kawasan industri terpadu Batang. Di sini ada pengolahan air, berarti di situ juga ada ya. Berbukit-bukit ya. Biasanya jalannya tidak berbukit seperti ini biasanya. Biasanya kan diratain ya. Tapi ya nggak apa-apa ya. Mungkin ada maksud tertentu kenapa berbukit-bukit seperti supaya tidak kebanjiran. Harapan saya sih tidak longsor ya nantinya. Kalau longsor pun nggak sampai besar kan, bahaya partai politik semoga nggak ada ya. Kan aneh ya, di kawasan KITB ada bendera partai.
meskipun sudah sering lewat jalur kemari ya, kita kesini ya mungkin ada perbaikan baru atau mungkin ada hal lain ya. Ini ya, tahap demi tahap, tapi ini berjalan lambat ya. Saya nggak tahu ini perusahaan apa ya. PT Internasional Teknik Solusindo Internasional, bagian apa nggak tahu sih, pembuatan mesin kah. Nanti kita lihat, ada tulisan tapi kurang kebaca. Akan segera dibangun pabrik alat kesehatan. Berarti di sini wilayah kesehatan ya. Selain pabrik plastik, wafin, pipa pralon. Berarti di sini kesehatan. Harapan saya teknologinya jangan dari plastik ya, atau bahan baku alat mesinnya ya. Kalau plastik itu saya yakin tidak begitu tahan lama, meskipun ada campuran lainnya, campuran bahan lainnya. Oh, ini jalannya sudah ditutup nih. Sepertinya dulu tembus lewat sini ya, atau cat ulang ini ya, warna catnya sudah mulai luntur. Dan ya inilah hidup. Dibangun pabrik alat kesehatan PT Interskala Healthcare Indonesia. PT Healthcare Indonesia. Segwaiger MK Series, timbangan bersertifikasi metrologi legal. PT
International Teknik Solusindo. Oh, ini timbangan. Nanti di sini kita bikin timbangan. Segini ya, puji Tuhan Yesus, bensin masih 4 takar ya, bisa 4 ya, mungkin 4 liter ya. Ya, hari libur nasional. Selamat menikmati. Kita mau pensiun ini ya, maka selama ini kita benar-benar sudah sebagai masyarakat semuanya sudah memajukan negeri kita ini ya, karena waktunya kita bisa, saya sendiri bisa untuk memajukan bangsa ini. Keluarga, saudara-saudara, anak cucunya yang sudah membuat negara kita ini merdeka.
lalu ya ke makam pahlawan ya, mengucapkan syukur, terima kasih, dan karangan bunga untuk mereka. Pokoknya bahagia di surga. Mohon maaf untuk seluruh saudara keluarga apabila saya masih salah, untuk seluruh bangsa Indonesia kalau saya masih salah, sering melakukan keteledoran yang baik disengaja maupun tidak disengaja. Saya sekali lagi mohon maaf ya, semoga dapat pekerjaan yang layak ya semua bangsa Indonesia ya, gaji yang tinggi ya, minimal kelas internasional, gaji internasional lah. Kalau gaji UMR kan kasihan ya. Hoka Production Building di sini kerjasama Hoka dan Converse yang saya tahu, karena saya sudah pernah melakukan interview sampai tahap interview, daftar di sini sampai tahap tes kesehatan, namun tidak ada panggilan kerja. Ya nggak apa-apa sih, tapi ya biarin lah ya, semoga bisa tetanggaan ya, tetanggaan sama Yiguan Footwear, tapi agak jauh di jembatan. Semoga dapat jabatan yang layak. Ya semua rencana Tuhan itu saya yakin kita nggak akan mampu berpikir yang udah sejenius apapun kita. Namanya Tuhan memiliki rencana yang lebih indah lagi ya, jadi kita nggak tahu, tapi saya yakin semua ini atas karunia Tuhan ya. Yang penting kita berusaha untuk mencari rezeki, berusaha. Awalnya gengsi ya, tapi ya kita harus objektif ya, mau perekonomian. Meskipun memiliki cita-cita tinggi, tapi kita harus berusaha, baik hal kecil maupun hal-hal yang kita inginkan. Yang kita lakukan pasti akan dicemooh orang yang merasa dia hebat, orang yang merasa dia sangat luar biasa akan pencapaian dia, tapi kita jangan sampai putus asa ya, ilfil sih. Kalau misalnya udah bikin rese itu orang nyebelin banget, apa sih nggak bikin kita mood booster sebagai orang biasa, atau support system yang membuat kita menjadi jauh lebih baik. Inilah hidup orang-orang toksik, atau perusahaan sendiri toksik ya, atau lingkungannya toksik. Saya harap tidak terjadi ya. Semoga lingkungan yang bersih, yang positif, yang tidak ada hal-hal negatif, kata-kata kotor ataupun kata-kata yang menyakitkan hati sebaiknya dihindari atau tidak dilakukan. Melihat material yang semewah ini, saya memiliki impian punya bangun pabrik sendiri. Jadi pengen punya pabrik sendiri di Indonesia ini, pabrik kayak seperti ini ya. Pokoknya Tuhan Yesus memberkati. Semoga dibangunlah tempat ibadah baik non muslim ya, kaum minoritas seperti saya di Indonesia, Katolik, Kristen, Protestan, lalu Konghucu, Hindu, Buddha. Supaya kita semakin terjaga toleransi, kebinekaan, berbeda-beda tetapi tetap satu juga ya, satu jua, Bhinneka Tunggal Ika. Semangat proklamasi, semangat Indonesia selalu membara ya. Semoga juga saya merdeka
dalam finansial sampai ke tahap finansial freedom, di mana orang memiliki kebutuhan dan keinginan hidup, tetapi saya tetap termotivasi dan berteguh kepada semangat Monsinyur Sugio Pranoto, 100% Katolik, 100% Indonesia, tetap gugah hari mandiri. Berapapun nominal kita itu tidak akan membuat kita menjadi sombong, tetap sederhana. Meskipun kita punya 999 triliun mungkin ya tetap sederhana, nggak terlalu gengsi, bisa makan di warteg dengan makanan sehat itu luar biasa nikmatnya ya bagi saya. Industry need more than machine. Nah, di mesin apa tuh? Mirip gudang ya, tapi di internet fashion to countries industry wind park ini masih belum ada gedung-gedung yang untuk kita lamar. Namanya loyalitas terhadap perusahaan itu menurut saya sih boleh, tapi kalau perusahaan masih menganggap kita hanya sebagai pekerja biasa yang kadang dibutuhkan lalu habis manis cepat dibuang, bukan sebagai aset yang berharga, ya lebih baik kita hindarilah perusahaan-perusahaan toksik seperti itu. Gaji tinggi, kita sebagai karyawan loyal dengan lingkungan yang bersih, gaji tinggi ya, serius bekerja. Ini ya udah disimpan ya, ini peti emasnya ya, kargo truk ya. Kalau ukuran ini termasuk kecil sih peti emasnya, tidak begitu terlalu panjang ya, untuk lebar ya normal, untuk dimensi jalan ya. Banyak ya peti emasnya, A28, A29 sampai 29 lebih. KCC gelas teman saya udah dapat kerja nih, aduh saya belum dapat pekerjaan nih. Pokoknya rezekinya harus berlimpah lah semua orang yang kerja sini, orang yang lulusan SMA, SMP, SMK, MTS, pokoknya semuanya yang sederajat bisa bekerja dengan gaji yang layak, bisa meningkatkan skill, pengalaman, dan bisa dapat jabatan yang layak. Bukan satu kegalauan, lahan dan bangunan siap pakai. KCC itu kok sesuatu Indonesia saatnya jauh lebih sejahtera. Sampai calon dolar itu sama dengan 1 rupiah. Seribu kita setara. Pabrik biasa sih produksi ya, jadi negara maju ya menuju 2045 menjadi negara yang maju. Hal-hal yang seperti ini karena bisa jadi hal yang indah maupun yang buruk. Tapi harapan saya hal yang buruk tidak terjadi. Apapun yang dikaruniai Tuhan, cobaan hidup, teguran sedikit, kita
kita tidak boleh lelah atau sedih, karena perlombaan itu ibarat kata bukan batu yang besar ya yang bisa kita lewatin. Itu hanyalah batu kerikil yang kalau kita jalan cuman kesandung doang ya, aduh ya kadang pegel-pegel sedikit, tapi kita masih bisa berjalan. Jadi jangan pantang menyerah. Ibarat kata kalau ada banteng yang nyerang, kita nggak boleh lari. Kalau kita lari, banteng yang nyerang itu selalu mengejar kita sampai kita kelelahan. Jadi kita hadapi sampai banteng itu melewati kita. Kerumunan banteng ya, lebih tepatnya bukan satu atau dua banteng. Banteng yang berlari itu sampai kita menghadapinya, lalu membiarkan kita pergi begitu saja. Dia lewat dengan seiringnya waktu, kita harus menghadapinya. Karena kalau kita lari dengan arah yang sama, banteng itu akan selalu mengejar kita. Itu sih, ada kata-kata itu. Atau seperti orang berlari ya, saya kurang tahu namanya, pelari dari Italia. Saya dapat informasi dari seseorang artis, tidak hanya artis, dia juga masuk dalam satuan kemiliteran sebagai staf khusus ya, Menteri Pertahanan Republik Indonesia. Dia mengatakan bahwa banyak di lomba maraton yang 50 km jarak jauh, jarak tempuhnya, banyak orang, berbagai orang menggunakan jam tangan merek yang canggih dengan harga yang mahal, sepatu yang mahal, lalu baju yang mahal, namun juga disponsori dengan berbagai perusahaan-perusahaan fashion ataupun olahraga yang sesuai bidangnya. Mereka semua disponsori, dan ada seseorang juga yang mendaftarkan diri. Dia seorang wanita, saya tidak mengetahui ya apakah informasinya detail, apakah wanita atau pria. Dia orang yang sederhana, dia yakin dia mendaftar diri sebagai wanita. Dia tidak menggunakan sepatu yang mahal, dia hanya menggunakan alas kaki yang sehari-hari dia gunakan, baik itu dia berlatih atau mengambil kesempatan dalam lomba tersebut. Dia menggunakannya, dia menggunakan baju sederhana, tidak menggunakan hal-hal yang bermewah, yang mahal harganya. Dia tidak disponsori berbagai brand, tetapi saat perlombaan dia dapat juara satu. Itu pun kelas dunia ya, kelas lomba lari maraton dunia. Jadi kesimpulannya, merek, sponsor itu bukanlah suatu pencapaian yang dapat kita jadikan tujuan atau patokan kita untuk menjadi juara. Tetapi larilah dengan usaha kita sendiri, dengan apa yang kita miliki, dan itu merupakan suatu keberhasilan yang tidak dimiliki orang lain. Kita sih orang sederhana, punya skill, tapi masih banyak orang nggak diberi kesempatan. Itu sih yang masih saya tidak sukai di negeri ini. Masih banyak orang yang kaya selalu menjadi puncak rantai makanan, puncak prioritas, puncak kesempatan di mana dia bekerja dengan nama baiknya, dengan nama baik orang tuanya. Saya juga sih ingin menjadi orang yang baik, orang yang terkenal, meninggikan derajat keluarga,
nama baik saudara. Tapi ya gitulah. Oh, ini di stop ya, berarti kita nggak boleh lewat, kita harus putar balik ya, meskipun itu ada celah ya untuk motor. Nah, curang sih ini, nggak boleh, tapi biarin ya. Mohon maaf ya, saya melakukan pelanggaran. Selain lampu sen tadi lawan arah beberapa kali ya, 2 kali lawan arah ya. Jalan-jalan gini ya, semoga memorinya penuh, enggak penuh ya, masih kapasitasnya ya. Ya semoga teknologi saya semakin canggih ya, seperti Bloomberg Terminal bisa bisa dipakai gratis di sini ya, terkoneksi di seluruh dunia, seperti transfer data masyarakat, aktivitas finansial, baik naik turunnya suatu harga secara statistik ya, supaya saya bisa juga belajar finansial, strategi finansial, keuangan, tidak hanya ilmu keuangan tapi ilmu bisnis juga. Yahoo Finansi juga semoga canggih, Yahoo Finansi, lalu hal-hal lainnya ya di perusahaan lainnya, aplikasi finansial, lalu game ya, saya kan suka game, semoga canggih lah. Bila perlu item-item saya yang hilang, nggak tahu itu kenapa ya tiba-tiba hilang, udah capek-capek usaha tiba-tiba hilang skin karakter, senjata, kalau game battle royale, game peperangan. Oh, ini juga ditutup, kenapa ditutup semua ya? Jangan-jangan di situ juga ditutup. Ditutup itu ada garis polisinya. Kalau di situ ditutup, seharusnya di sini juga sebelum masuk ditutup lah. Kan jadi nggak tahu. Tuh, untung sepi nih hari libur. Hari libur mah sepi enak. Salah jalur hampir, woy. Banyakan ngelamun. Mungkin akan 40 km ke atas ya. Saya pakai helm, bawa dompet, SIM, KTP komplit. Cuman ya pakai jaket juga nih. Nah, semoga wajah saya kelihatan ya. Wah, putar balik itu nggak bisa lewat situ mungkin ya. Itu putar balik loh. Tuh, putar balik mereka. Ditutup, nggak denger ya. Iya, ditutup tuh. Gimana ini, ditutup semua jalannya. Mohon maaf ya, nggak bisa jalan-jalan nih. Kelihatan nggak ditutupnya nih, harus lawan arah. Ini berarti tadi jalurnya. Oh, mohon maaf ya untuk pihak lalu lintas Republik Indonesia, termasuk di kawasan KITB. Saya Tonggat Martin Simbolon telah melakukan kesalahan. Saya mohon maaf. Saya tidak tahu kalau jalan ini banyak yang ditutup, tidak ada penjelasan, tidak ada informasi yang tertera di jalan. Pelabuhan
sekarang makin canggih ya, ini KITB ya, ada pelabuhan, ada jalan-jalan bagus. Seharian tetap di sini kan bahaya ya. Bisa ini mobil tadi lewat sini enggak ya, soalnya enggak kelihatan tadi lawan arah. Aduh, di situ kan ditutup. Mohon maaf ya, platnya kelihatannya, semoga ada sensor aplikasi dari pihak YouTube ya, secara otomatis disensor untuk data pribadi ya. Nggak enak ini. Saya juga soalnya melakukan pelanggaran lalu lintas. Ya, semoga ada tempat ibadah selain masjid, wihara, katedral enggak ya, katedral ya, gereja Katolik, Kristen. Untuk Hindu juga ada tempat ibadah. Lalu Konghucu atau Tionghoa, Industriland 15A. Ini lampu merah, kita berhenti enggak ya? Coba kita pelan-pelan ya. Kayaknya sih lampu merah terus nih, nggak ada lampu hijaunya nih. Tadi juga lampu merah itu menitnya lama ya, padahal ini jalan bukan termasuk banyak banyak kendaraan, bukan, nggak ada yang lalu lalang ya. Ada CCTV. Oh ya, berarti aktif ya, bukan error ya. Hijau-hijau. Hijau tadi ya. Apa saya pernah melakukan pelanggaran ya? Soalnya merah terus. Kayaknya saya melakukan pelanggaran ya, nggak inget sih soalnya. Apa lampu merah ya, soalnya kan kadang merah terus tapi nggak hijau-hijau. Apa error? Biasanya kan ada menitnya, ada detiknya. Wajib pakai helm SNI ya. Ini standar Indonesia nih, standar nasional Indonesia. Helmnya asli dari Honda. Honda. Saya pakai helm SNI dari Honda. Ya Tuhan, kapan ya saya bisa sejahtera, tidak dilecehkan lagi. Rasanya seperti diawasi pakai citra satelit, tapi mereka melakukan pelecehan.
semakin tua semakin tidak diterima, semakin tidak ada seleksi kriterianya, nggak masuk kriteria takutnya ya. Tapi kan paling tua 35 tahun ya, mungkin ada yang 40 tahun ke atas ya dapat bekerja ya. Bukan bus khusus KITB, tapi mereka lewat sini untuk ke jalan tol, masuk keluar tol lewat sini. Padahal di Weleri tulis itu ada jalan tolnya, ada jalan tol tembusnya lah, gerbang tolnya untuk ke jalur panturannya. Ya inilah Industrial Land. Udah 49 menit ya. Kalau lurus sepertinya diblokir nih, harus belok kanan kayaknya ya. Oh enggak, bisa kita lurus terus aja ya. Sering lewat kanan kan, tapi kali ini kita lurus melewati wilayah ini. Aduh, kerja kok susah banget ya, kerjaan kok susah banget, nggak bisa gitu dapat pekerjaan yang layak. Manufaktur rata ya. Nggak tahu kenapa lihat tanah mulus gini
kepingin main bola ya, sepak bola enak kayaknya di sini ya. Tapi tanah ya, bukan rumput ya. Halus gitu pakai mesin. Kalau manual susah banget, apalagi ini luas banget loh. Kalau manual masih pakai cangkul susah banget tuh. Untung pakai mesin ya udah semakin canggih ya, puji Tuhan teknologinya semakin bagus lah. Kita lurus atau ambil putar balik ya, tapi di situ ada larangan, tulisan putar balik dilarang tuh, jadi nggak boleh putar balik ya. Tuh jaraknya jauh, ini nggak boleh. Ya udah lurus aja ya. Belok kanan aja berarti kita ya. Ini juga dirapiin nih tanahnya, berarti mau dibangun area industri ya. Ke kanan ya, ke kanan. Ini bagus, ini apa ini? Di sini tulisan 60 km tapi daun-daun sudah gini nih. Tuh kanan kiri nih udah dirawat. Mungkin karena nggak ada orang lewat ya, jadi nggak dirapiin. Ini udah melewati pembatas nih. Tuh mohon ya, semoga nggak dikorupsi ya dananya ya. Dana perawatan KITB ini kan besar ya. IKN aja masih ada perawatan biaya tambahan 100 miliar per tahun. Itu loh. Itu pun saya yakin mungkin bisa seperti ini juga sih. Banyak rumput-rumput liar yang tumbuh per tahun 100 miliar padahal tidak terpakai. Seharusnya pihak kontraktor elitnya ya, pihak pengembang yang berkontribusi merawatnya, tapi masih menggunakan dana APBN. Ini sampai ini nih, wah sampai tumbuh nih tuh tanamannya nih. Jadi unik, tapi ya gimana ya, ini kalau roboh kena orang kan bahaya ya. Kalau akarnya bisa sampai menembus besi kan bahaya. Ini tanaman rambat ya, bukan merica sih kayaknya, ini bukan merica. Soalnya merica juga kan termasuk tanaman rambat ya. Wah, 60 km bung. Tapi saya jalan segini aja, yang pelan-pelan tapi pastilah yang aman. Hati-hati jalan licin, hati-hati jalan berdebu berpasir. Ini juga ya,
apa disengaja ya? Kalau disengaja sih kayaknya enggak ya. Apa ada